Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat tarawih, begitu pula witir yang alhamdulillah sudah kita laksanakan. Hadis riwayat Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, rafa'ahu, hadis saya diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, beliau menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makada sa'ala Musa rabbahu, ya Nabi Musa makutana ilorifong Allah subhanahu wa ta'ala, ma adna ahlul jannati manzilatan, tingkatan surga yang paling rendah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, rajulun yaji'u ba'da an udkhila ahlul jannatil jannah, yaitu seseorang yang datang setelah semua penghuni surga dimasukkan ke surga. Tamak mana itu surga napa alena nampengkah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, udkhulul jannah. Jadi tamak mana itu surga alena mani. Maka dia mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Maka dia, ay Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, ya Tuhanku. Wa kaifa, pepogi caranya, bagaimana saya bisa masuk surga? Wa qad nazala an-nasu manazilahum, ya, pada non romanan ni, ya, tawe pada onronna. Betulnya semua orang sudah mengambil kepada kemana non-rona, sudah mengambil tempatnya masing-masing. Wa akhadhu akhadzatihim, dan mereka sudah mengambil bagian mereka masing-masing. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aturdi ayyakuna laka, ya, mislu mulki malikin min muluki dunya, apakah engkau ridha jika seandainya diberikan kepadamu kerajaannya, ya, seperti kerajaan salah seorang raja dari raja-raja dunia? Bagaimana kalau misalnya satu raja dan memiliki kekuasaan, misalnya Fir'aun, dia menguasai sepertiga dunia misalnya kerajaannya. Allah mengatakan, bagaimana jika seandainya engkau diberikan kepadamu kekuasaan dari kekuasaan raja yang ada di dunia? Orang itu fayaqulu, yang mengatakan, raditu rabbi, tentu saya ridha ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la kadzalik, alani, kamu diberikan itu, wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Kemudian wa fil khamisati, gangka kelima, maka orang itu mengatakan, raditu rabbi, ya Allah, saya sangat ridha kepadamu ya Allah. Coba bayangkan dikasih kerajaan, seorang raja yang memiliki tahta, istana dan kerajaan serta kekuasaan, diberikan kepada orang yang paling terakhir masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, wa misluhu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, wa kelima, kelipatan daripada itu. Lalu yang kelima kali mengatakan, raditu rabbi, ya Allah, saya ridha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza lak, ini untukmu, wa asyratu amsalihi, dan 10 kali lipat ambil. Bayangkan, orang yang terakhir kali masuk surga, wa asyratu amsalihi, 10 kali lipatnya ambil. Lalu kemudian Allah mengatakan, walaka ma tashtahi nafsuk, bagimu apa yang engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirimu. Agi-agi mfuelo di dalam surga itu.
Apa yang engkau inginkan kamu akan dapatkan di surga. Ya. Kemudian waladzat ainuk, agi-agi mupuji mita, ambil apa-apa saja yang engkau senangi, yang engkau lihat dan kamu senangi, ambil. Orang itu mengatakan raditu rabbi, ya Allah, saya ridha. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Maka Musa penasaran, dia mengatakan, Rabbi ya Allah, fa'a'lahum manzilah. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di surga? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina aradtu, orang itulah adalah orang-orang yang saya inginkan, ai istafaituhum, orang-orang yang saya pilih, wa garastu karamatahum biyadi, ya, wa khatamtu 'alaiha, dan kemuliaannya saya tutup dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya. Falam tara ainun, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Walam tasma' udhunun, kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakilinya dan menggambarkan nikmat bagi orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Coba bayangkan. Kemudian perawi hadis ini mengatakan misdaquhu, yang mendukung, ya, hadis, artinya menjelaskan hadis ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum jazaa'an bima kanu ya'malun, bahwa seseorang itu tidak mengetahui apa yang disimpangkan untuknya sebagai balasan apa yang dia kerjakan. Dari amal saleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala simpangkan min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menggembirakan yang akan kita lihat nanti di akhirat. Jadi surga itu, kalau kita berbicara tentang surga, pada sediloni esselelino, tidak ada apa-apanya ini kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Digambarkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang kenikmatan surga. Seseorang yang tidak rindu surga berarti dia tidak memiliki ilmu terhadap surga. Nasabak nareko engkau disengenna memiliki ilmu tentang surga, maka dia sangat merindukan surga. Dan misalnya di dalam surah, ya, Muhammad, perumpamaan surga, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, surah Muhammad ayat 15, perumpamaan surga yang diumpamakan, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, ya, fiha anharum min ma'in ghairi asin, di sana ada sungai, ya, air yang airnya rasanya tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, di dalamnya ada sungai susu, tidak berubah rasanya, ya, tidak berubah rasanya. Wa anharum, ya, min khamrin ladzatin lisyaribin, di dalamnya ada sungai khamar, lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asal, ada sungai madu, ya, musaffa, yang murni. Walahum fiha min kulli thamarat, dan di dalamnya berbagai jenis buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, misalnya di ayat 25, wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, baginya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian buah-buahan yang ada di surga ini tidak ada musimnya. Pokoknya kapan kita mau langsung ada. Ya pokoknya kalau kiman durian itu nanti musimnya, kalau di musimnya susah didapatkan kecuali durian Pulau Saliwun. Tapi kalau di surga tidak.
Misalnya kisah tentang Nabi Adam di surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga dan makanlah ragadan dengan nikmat haitsu syi'tuma. Kapan saja kamu inginkan. Kapan saja kita menginginkan makanan di surga, tidak mengenal musim. Pano-pano melo begini ada. Itu perumpamaan ya, surga. Dalam surah An-Naba misalnya di ayat 31 dan seterusnya, ya, Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza. Hadaiqa wa a'naba, ada kebun-kebun dan ada buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, ada bidadari yang sebaya, ya, yang berisi, ya. Atraban itu adalah perempuan atau bidadari yang berisi, ya. Wa ka'san dihaqa wa hadaiqa anaba wa ka'san dihaqa, ada terdapat gelas-gelas yang penuh dengan minum. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, kita tidak akan mendengar perkataan dusta dan perkataan yang sia-sia dan perkataan yang dusta. Coba bayangkan bagaimana kenikmatan surga. Cuma kita tidak mengilmui tentang surga, makanya ya tidak ada kerinduan terhadap surga. Anarekulis, padahal kalau kita mengetahui tentang surga, pada sedih dunia ini tidak ada apa-apa. Bagaimanapun megahnya dunia ini, bagaimanapun mewahnya, makanya kalau di depan ditata orang-orang yang memiliki kesalehan dan ketakwaan, ya ini mimi teman rasa-rasa, akan tetapi harapannya itu kebahagiaannya memuncak di akhirat, ya. Mungkin di dunia kita sederhana, akan tetapi ya dia simpan semua itu agar kiranya dia mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kembali kepada kisah yang disebutkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa yang bertanya kepada Allah tentang orang yang terakhir masuk surga. Sebenarnya ini di dalam riwayat dijelaskan bahwa yang terakhir sekali masuk surga ini adalah orang yang terakhir, orang yang keluar dari neraka. Malu-alu apa? Jalan jatuh sampai dia kepada sungai yang terdapat di depan surga itu. Akhirnya dia masuk ke situ. Semakin dekat dia mendengarkan suara orang-orang di surga. Ya Allah, dekatkan saya. Didekatkan lagi. Ya Allah, dekatkan saya di sini. Saya tidak meminta lagi selain daripada. Dekatkan lagi. Pada mecawe, akhirnya di depan pintu surga. Ya Allah, meluk asli tamak. Saya tidak akan lagi meminta selain daripada itu. Akhirnya dimasukkan. Ya, akhirnya dimasukkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bagimu ini dan 10 kali lipat ambil. Orang itu mengatakan, ya Allah, apakah kamu menghina saya? Apakah engkau menghina saya? Ya, dia menganggap dirinya tidak pantas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya. Dan surga ini adalah sangat luas. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga, ya, wanuwatta, tempat di mana Nabi Adam dulu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan, maka kemudian dikeluarkan dari, ya, surga. Maka di sini juga kita bisa memahami bahwa di antara hal yang dapat menghilangkan nikmat itu adalah maksiat. Nabi Adam setelah dimasukkan surga, makan apa yang dikehendaki dengan semua fasilitas surga. Cuma Allah mengatakan jangan dekati pohon ini. Tapi didekati dan dimakan buahnya, fa azallahuma syaitanu fa akhrajahuma mimma kana fi.
lalu Allah mengeluarkan dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya ditinggalkan. Turunlah ke bumi, ya, sampai sekarang ini beranak, berketurunan sampai kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan rolis di sungai dua mi kotanya surga neraka digapat tengahna, ya. Kita kalau bukan di atas kebenaran berarti di atas kebatilan, tidak ada pertengahannya. Balasan kalau bukan kebaikan maka keburukan, tidak ada pertengahannya. Makanya pastikan amal yang kita lakukan ini cocok isi turu isi bawah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memuari yaron rol silusungeta yang itu suruga pamasina Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.